Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tines Terus. Hari ini saya akan membahas tentang para komentar ya. Terima kasih karena ada komentar, ada feedback ya. Saya tidak membenci, tapi saya akan meluruskan ini ya. Haleluya. Jadi ada yang komentar seperti ini Bapak Ibu. Alah udahlah dek gitu. Alah udahlah bu gitu. Kamu itu nggak hebat seperti anomali, nggak usah bahas-bahas deh. Betul saudara. Betul banget, saya bukan hebat. Saya itu bukan orang yang hebat, Bapak Ibu. Tetapi yang hebat itu adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Itulah yang hebat yang ada di dalam diri saya. Jadi saya itu nggak ada apa-apanya. Saya hanya manusia biasa. Yang hebat itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang saya promosikan pada saudara. Karena banyak anti Kristus Bapak Ibu. Karena banyak anti Yesus. Jadi saya di sini meninggikan Yesus Bapak Ibu. Karena Yesus adalah setara dengan Bapak Ibu. Makanya saya mempromosikan Yesus Kristus. Setelah saudara hak pilihan di diri saudara. Kalau saudara percaya, it's okay. Kalau tidak percaya, ya it's okay, ya kan? Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Tetapi satu yang saya tahu, percayalah kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya, masih ada sukacita di sini. Jadi kalau komentar itu hal biasa, Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sampai hilang sukacita saudara. Kalau ada tidak suka saudara ya, kalau ada orang yang tidak suka saudara, jangan saudara sampai hilang sukacita saudara, sampai marah, jangan. Itu hal biasa dalam kehidupan ya. Makanya banyak artis yang bunuh diri karena apa? Karena nggak siap menerima kritikan dari orang ya kan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, harus siap, harus berlapang dada untuk menerima ocehan. Haleluya. Ya, masuklah kita ke Alkitab Bapak Ibu. Marilah kita baca Keluaran 14 ayat 14 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi saya katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau tim anomali Bapak Ibu, kelebihan saya bilanglah, saya bukan hebat, tapi kelebihan saya itu tidak mengeluarkan energi. Tetapi kalau tim anomali dan yang lain-lain, mereka itu Bapak Ibu mengeluarkan banyak energi. Karena roh mereka lah yang melawan roh-roh jahat yang ada di bumi ini. Makanya saya salut sama mereka, roh mereka bisa keluar dan bisa traveling. Saya salut. Saya tidak bisa seperti itu. Ya, saya tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa traveling. Kalau saudara menonton channelnya pas masuk ke konsernya Travis Scott ya, roh mereka yang keluar Bapak Ibu. Jadi makanya ada firman Tuhan seperti ini, dan banyak orang yang bingung akan hal ini. Berdoalah di dalam roh, karena Allah adalah roh dan kebenaran. Bagaimana kita? Jadi orang banyak bertanya, bagaimana kita berdoa dalam roh? Kenapa Tuhan berkata kita berdoa di dalam roh Bapak Ibu? Karena kalau kita berdoa di dalam roh cepat connected kepada Tuhan kita. Makanya orang yang berilmu, roh mereka lah yang bisa connect kepada roh jahat ini. Bukan ini. Ini nggak ada apa-apanya. Makanya kalau saudara meninggal Bapak Ibu, ini kembali kepada tanah. Roh yang hidup
roh masih hidup Bapak Ibu ya. Roh saudara masih hidup. Makanya ada firman Tuhan, berdoa di dalam roh, karena roh ini cepat connected dan roh tembus ruang dan waktu Bapak Ibu. Jadi kalau saudara menonton Bang Anomali, tim Anomali, mereka ada di Indonesia, roh mereka bisa melayang-layang, traveling kemana-mana Bapak Ibu ya. Karena untuk melawan roh-roh jahat ini Bapak Ibu nggak pakai ini. Hello, nggak pakai ini ya, pakai roh. Karena setan-setan yang ada di muka bumi ini, setan-setan ada 4 golongan Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Efesus 6 Bapak Ibu, Efesus 6 ayat 10 ya, sampai ke bawah. Saya akan baca ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita bukan melawan darah daging ini, tubuh ini. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah ini Bapak Ibu siapa Bapak Ibu? Bosnya setan, bintang timur Bapak Ibu. Melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa ini Bapak Ibu di bawah si setan, di bawah si bintang timur ini. Jadi ada 9 Bapak Ibu, 9 lot namanya ya. Kalau saudara membaca di kitab Henok, ada 9 lot untuk memimpin malaikat lainnya ini, untuk mengatur ini ya kan. Jadi yang waktu Bang Anomali dan timnya pergi traveling ke konsernya Travis Scott, mereka berjumpa ini Bapak Ibu. Mereka berjumpa nomor 2 ini. ya. Jadi nomor 3 Bapak Ibu. Melawan penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu dunia yang gelap ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini dulu, apa namanya? Seperti Ratu Selatan, apa namanya satu lagi, Ratu Selatan, baru Roro Kidul, itu tuh ya. Baru keempat itu melawan roh jahat di udara. Melawan roh jahat di udara ini seperti ini Bapak, seperti ya pocong, seperti ya kalau orang Batak bewanjang ya kan, ya apa yang diyakini sekitar lah ya. Jadi yang sering muncul di rumah saudara atau di mana-mana ya, nomor 4 Bapak Ibu. Itu tingkatan rendah. Jadi saudara nggak usah panggil pendeta atau panggil yang lain untuk melawan mereka, karena mereka masih rendah. Masih tingkatan rendah. Ya saudara bisa menghalaunya. Ya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setan ini memiliki etika tinggi Bapak Ibu dan kesombongan. Jadi saudara jangan pikir gampang untuk berkomunikasi, apalagi berkomunikasi dengan bosnya setan. Mereka memiliki etika. Jadi kalau saudara, contoh saya ini mau pengen berkomunikasi dengan bosnya setan, si bintang timur ini. Tapi karena saya masih manusia biasa, tidak bisa. Harus melalui ini, berurutan ini dulu. Harus saya connected dulu ke roh jahat. Roh jahat connected kepada penghulu dunia. Baru connected lagi penguasa-penguasa. Baru penguasa-penguasa connected kepada si bintang timur. Macam kalau saudara pergi ke Papua, harus translate. Jadi translate dulu Bapak Ibu, gak sembarangan. Tetapi kalau kau sudah seperti Michael Jackson, ya kan, sudah anak pertama si Lucifer, tahu lah itu si Bang Mongol ya, tahu lah itu. Bang Mongol kan sudah anak kedua atau anak keberapa itu, ya kan, dia lah tahu ya.
Jadi untuk berhubungan atau connected kepada mereka ini ya harus ada etikanya Bapak Ibu, aturan-aturan, tidak sembarangan. Jadi puji Tuhan kita memiliki Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menerima siapa saja. Dia menerima, tidak melalui siapa-siapa saja. Kalau kamu mau datang, silakan datang. Amin. Haleluya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan pikir saya menerangkan tentang setan ini tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan gitu ya. Kalau saudara memberitakan yang benar tentang si setan, serangan pasti ada. Serangan pasti ada. Makanya Bang Mongol Bapak Ibu, makanya Bang Mongol masih ada dirahasiakan tentang setan. Karena kalau setan diusik, dia akan serang kamu. Makanya kalau saya mengkhotbahkan ini atau menyampaikan ini, saya dua peperangan dulu Bapak Ibu. Perlu dua peperangan supaya Tuhan cover. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jadi saya bukan, sekali lagi saya katakan, saya bukan orang hebat, tetapi yang hebat adalah Yesus Kristus yang ada di dalam diri saya. Dan saya tidak perlu menghabiskan energi saya banyak-banyak Bapak Ibu untuk melawan roh-roh yang ada di muka bumi ini. Karena bukan saya yang berperang, tetapi Yesus Kristuslah yang berperang. Itulah kelebihan saya dengan Bang Anomali, dengan tim-tim yang lain. Kalau mereka menghabiskan energi mereka untuk melawan roh-roh di muka bumi ini. Makanya waktu tim Anomali masuk ke konsernya Triple Scott, mereka kan berjumpa dengan ini, penguasa-penguasa Bapak Ibu, 9 lot. Waktu mereka mau masuk Bapak Ibu, kan ada penjaga pintu. Jadi kan manusia kan secara normal kan nggak bisa melihat setan. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman pasti akan bisa melihat, ya kan? Di situ berserakan organisasi setan Bapak Ibu. Jadi waktu tim Anomali masuk ke sana, penjaga pintunya meminta apa? Tanda. You teman saya atau tidak. Jadi mereka ini memiliki simbol Bapak Ibu. Ya, simbolnya paling mata satu dengan piramid. Itu aja Bapak Ibu simbolnya. Ada di tangan, terserah, mau di sini terserah. Ya, itu tidak bisa dilihat dengan mata kasat mata ini. Harus punya, kalau enggak dari Tuhan, kalau enggak dari yang lain. Tidak semua bisa melihatnya karena dia ilmu gaib buatnya, ya kan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jadi waktu tim Anomali masuk ke sana kan, 9 roh itu datang ke Indonesia Bapak Ibu, karena tim Anomali mengusik. Jadi saudaraku, kalau saudara mengusik ini, ya mereka pasti ada serang, ada penyerangan. Karena Bapak Ibu, bagaimana kita mengatasinya kalau kita diserang Bapak Ibu? Diserang pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini. Gampang saja Bapak Ibu kalau saudara pengikut Yesus Kristus. Gampang saja, saudara jangan takut. Gampang saja, baca aja bahasa 6. Mari kita akan baca bahasa 6 ya, supaya saudara bisa melawan tipu muslihat iblis. Karena di akhir-akhir ini akan berbanyakan Bapak Ibu yang bermunculan. Ya, anti-anti ya. Saya akan bacakan ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berdoalah dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kita Bapak Ibu, cara mengatasi, contohnya kalau saudara sudah sempat berhubungan nih sama setan nih, bagaimana kita keluar dari solusinya ini? Gampang Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk memutuskan hubungan dengan setan. Tetapi untuk menghancurkan setan, untuk membunuh setan, Tuhan tidak memberi kuasa kepada kita, karena setan tidak pernah mati. Hanya yang bisa Bapak Ibu adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita hanya bisa memutuskan hubungan kita kalau saudara sudah pernah jadi temannya. Contohnya kalau ada orang kerasukan setan, saudara hanya bisa mengusirnya Bapak Ibu, mengusirnya keluar dari tempat ini. Makanya kalau ada rumah-rumah angker, gampang saja untuk membersihkannya Bapak Ibu, supaya bisa digunakan lagi. Gampang saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang para netizen, ya, pendukungnya Bang Anomali, saya bukan pembenci Bang Anomali. Nah, saya bukan pembenci. Bisa mungkin diterawang, ya kan, orang itu pandai menerawang, ya kan. Ya, saya bukan pembenci, tetapi saya dengan senang hati Bapak Ibu memberitakan kebenaran ini supaya orang mengenali siapa Yesus itu. Dan apalagi hari ini adalah musim-musim banjir Bapak Ibu ya. Mungkin orang bertanya, kenapa sih bulan 12 itu banjir? Setiap bulan 12 banjir. Karena Bapak Ibu, karena sekali setahun itu Bapak Ibu, tanah akan berteriak. Kenapa saya bilang tanah berteriak? Karena banyak Bapak Ibu orang bersekutu dengan setan. Kalau saudara bersekutu dengan setan Bapak Ibu, tanah menolak, makanya ada musibah. Kalau nggak banjir, gunung meletus, tsunami, longsor, itu akan terjadi Bapak Ibu. Yang terjadi banyak di mana? Di Jawa, karena banyak di Jawa Bapak Ibu, pada Bayu Banjang sana banyak. Jadi maaf, jangan tersinggung yang ada kampungnya di Jawa. Banyak. Ya memang itu harus kutuk Bapak Ibu, karena sudah bersekutu dengan roh jahat. Untuk saudara lepas, ya berdoa lah. Karena sekali 1 tahun itu Bapak Ibu. Jadi gimana kita mengatasinya Bapak Ibu, supaya saudara tidak kena? Saya berpengalaman ya. Terserah saudara, kalau saudara tidak percaya pun itu hak pribadi ya. Pengalaman saya lah Bapak Ibu. Belum ada 1 tahun di Kota Cane di Aceh Tenggara. Saya orang Kota Cane Bapak Ibu, orang Aceh Tenggara. Ini rumah saya. Rumah saya di sebelah sana kosong, kuburan, tanah kosong, baru air
yang mengalir dari gunung Bapak Ibu. Jadi ada mata air dari gunung. Jadi ini ada 3 bagian Bapak Ibu, 3 bagian ke Lodis Kitoba 1, Pekan, baru kami. Jadi kami lah terakhir Bapak Ibu aliran air ini Bapak Ibu ya. Jadi pas hujan jam 3 sore Bapak Ibu, hujan lebat dan angin kencang sampai orang pun ketakutan sampai masuk rumah. Saya lihat ini hujan biasa aja lah ini. Jadi karena saya bilang gitu, ini hujan biasa aja lah. Saya tengok, saya lihat kiri kanan ada atas ini ada apa gitu, biasa aja nih. Ini saya masuk rumah, tiba-tiba langsung ada yang bicara, Tin, berdoa peperangan. Kenapa doa peperangan? Ada apa rupanya Tuhan? Saya bilang kan, doa peperangan supaya kampungmu tidak kena banjir. Kenapa rupanya Tuhan? Ini agak kayaknya hujan biasa ini. Langsung karena saya kurang percaya Bapak Ibu, karena saya nggak melihat, saya kurang percaya Pak. Jadi Tuhan kasih penglihatan lewatan kaca Bapak. Lewatan kaca di depan saya melihat begitu jauhnya rumah saya dengan mata air dari pegunungan sana. Saya bisa melihat batu-batu besar mengalir Bapak Ibu, sama kayu-kayu. Wah, aduh, pas saya langsung penglihatan itu hilang. Saya langsung berdoa Bapak Ibu situ. Saya langsung berdoa untuk kampung saya. Saya ingat lagi kampung lembur saya. Lembur saya rupanya ada di sana, jangan sampai kena. Saya berdoa supaya di-cover Tuhan. Padahal Bapak Ibu, padahal kami itu adalah turun-turunan Bapak Ibu. Rumah kami itu turunan. Kalau nggak saya berdoa, mungkin bisa kena sama kami Bapak Ibu. Tetapi itulah luar biasanya Tuhan itu. Dia tidak mau orang yang dikasihnya itu kena banjir. Bayangkanlah yang kena banjir itu Bapak Ibu, kampung sebelah. Padahal aliran air nggak ada sama mereka, tapi bisa mereka kena Bapak Ibu. Ya, itulah luar biasanya Tuhan itu. Dia sayang sama kita. Contohlah seperti Nuh, Tuhan selamatkan karena dia dekat dengan Tuhan. Contoh Lot diselamatkan Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan. Dan saudara pun bisa selamat dari apapun kalau saudara dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan saya. Semoga saudara bisa paham. Ya, saya ini bukanlah orang yang hebat. Ya, sekali lagi saya bukan orang yang hebat. Saya hanya bisa menerangkan supaya saudara bisa mengerti tentang setan Bapak Ibu. Yang hebat itu adalah Yesus Kristus yang ada di dalam diri saya. Saya memang tidak sama dengan Bang Anomali, tetapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus memberikan saya kesempatan untuk menerima, untuk berpengalaman dengan kuasanya, sehingga saya mampu memberitakan ini, sehingga saya bisa menang atas serang-serangan setan. Waktu saya membahas tentang setan pertama sekali Bapak Ibu, serangan itu kan datang Bapak Ibu, datang. Tetapi karena ada Yesus di dalam diri saya, mental ya. Jadi kalau ada Yesus dalam diri saudara, babi ngepet dan tuyul tidak akan bisa mencuri uang saudara. Haleluya. Ya, amin. Jadi sampai di sini. Semoga penggemarnya Bang Anomali, tim Anomali, tidak membenci saya ya. Saya bukan pembenci. Ya, saya tidak membenci orangnya. Mungkin bisa dilihat dari raut wajah saya. Ya. Saya di sini pembawa damai, supaya kita berdamai Bapak Ibu, supaya kita masuk di surga, supaya kita berjumpa di surga Bapak Ibu. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.